Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan adanya beredar video pondok pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat dengan tata cara adzan dan sholat Idul Fitri yang tak lazim kita lihat seperti biasanya. Mari kita lihat cuplikan videonya berikut. Di video itu terlihat pelaksanaan salat Idul Fitri di Pondok Pesantren Al Zaitun dilaksanakan dengan syaf yang berjarak antar satu sama lain, dan yang paling menonjol dalam postingan tersebut adalah sosok perempuan di Pondok Pesantren Al Zaitun yang turut melaksanakan salat pada syaf terdepan yang bercampur dengan syaf laki-laki. Dan tidak hanya itu, berikut adalah adzan yang pernah dilantunkan juga di Pondok Pesantren Al Zaitun ini. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Video tersebut memperlihatkan seorang santri dari Pondok Pesantren Al Zaitun itu mengumandangkan adzan dengan menghadap ke jamaah, bukan menghadap ke kiblat, dan dengan seruan adzan yang seperti berorasi atau memberikan komando. Lantas bagaimanakah hal seperti itu menurut hukum syariat Islam? Mari kita simak pendapat para tokoh ini. Menurut Kiai Marsudi, beribadah kepada Allah tidak hanya sekedar sah saja, akan tetapi harus memperhatikan adab-adab kesopanan yang sebenarnya telah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu, bahkan sejak di zaman para nabi, karena selain aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan, terdapat poin penting yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan segala macam ibadah, yaitu adab. Dan hidup untuk mendekatkan ibadah mahdoh hanya kepada Allah juga membutuhkan adab, tidak cukup hanya sah dan tidak sah. Hadis Nabi juga menjelaskan dari Abu Hurairah R.A. Rasulullah bersabda, syaf yang terbaik bagi laki-laki adalah syaf terdepan, dan syaf terburuk mereka adalah syaf terakhir. Sedangkan syaf terbaik bagi kaum perempuan adalah syaf yang terakhir, dan yang paling buruk adalah bagi mereka adalah syaf terdepan. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bahwa syaf laki-laki dan perempuan baiknya tidak dicampur, karena syaf terbaik bagi laki-laki adalah di depan sedangkan untuk perempuan adalah di belakang. Dan selain itu keutamaan salat perempuan di akhir baris atau syafnya di belakang, juga dijelaskan Imam An-Nawawi untuk menjauhkan antara penglihatannya laki-laki, geraknya seorang laki-laki dan pendengaran, percakapannya laki-laki. Agar baik laki-laki dan perempuan mendapatkan kekhusyukan dalam beribadah. Dapat kita simpulkan sholat yang dilakukan di Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut hukumnya adalah sah secara syariat. Namun, tidak mengedepankan adab dalam beribadah sesuai dengan apa yang telah kita pelajari selama ini seperti syaf terbaik yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya tadi. Lantas bagaimanakah dengan adzan yang dikumandangkan mereka? Mari kita lihat tata cara adzan yang benar dan sah secara syariat Islam. Para ulama sepakat bahwa kumandang azan itu disyariatkan. Syariat yang mulia ini sudah berlangsung sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Lalu para ulama berbeda pandangan dalam hal hukumnya, apakah azan itu wajib ataukah sunnah muakkad? Namun yang syahih, hukum azan adalah fardu kifayah. Jadi tidak boleh di suatu negeri tidak ada kumandang azan sama sekali. Jadi, bagaimanakah tata cara azan yang sah menurut syariat? Adalah sebagai berikut. 1. Adzan dilakukan pada batas waktu yang diyakini sudah masuk waktu sholat. 2. Dengan menerapkan kalimat-kalimat adzan yang tauqifiyah, terdapat dalilnya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Mahdzurah radhiyallahu anhu, maksudnya, adalah tidak menambah-nambah kalimat adzan yang telah ditentukan dari dahulunya saat zaman Nabi. 3. Dan harus berurutan dengan urutan yang tauqifiyah, terdapat dalilnya, maksudnya adalah tidak boleh membolak-balik urutan yang telah ditentukan. 4. Dengan memperhatikan lafaz-lafaz adzan sesuai dengan lafaz yang syahih yang terdapat dalam nas-nas syariah. Jadi, seorang muadzin harus melafalkan adzan dengan lafaz-lafaz yang syar'i dan berurutan. 5. Dan muadzin tersebut harus seorang muslim. Mari kita simak video berikut, apakah sesuai dengan tata cara adzan yang telah disyariatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Jika kita lihat dari adzan yang dikumandangkan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun tersebut, 5 hal tata cara adzan yang disyariatkan cukup terpenuhi dan tidak ada yang dilanggar dan berarti adzan yang dilakukan mereka sah. Namun alangkah baiknya kita tidak mencontoh hal-hal demikian, lebih baik kita serasi dengan apa yang telah ditetapkan dari dahulu sampai sekarang agar kita umat Islam tidak terpecah-pecah atau terkelompok-kelompokkan, karena polarisasi itu akan mempermudah pembenci Islam untuk menghancurkan kita. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dalam video ini, semoga informasi yang kami berikan bermanfaat untuk saudara-saudara semua. Jangan lupa tinggalkan komentarnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.